Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang sudah kita submit dalam Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah tahun 2025. Judul daripada karya ilmiah di sini adalah Symbiotic Soy-Curd Tempe Extract as Functional Beverage atau Soy-Curd Extract Tempe Symbiotic sebagai minuman fungsional. Perkenalkan, nama saya Bu Agnes Sriharti, sedangkan tim kami adalah Ibu Melia Silvi Irdiarti, Ibu Arwin Muslihoh, Yusuf Subagio Sutanto. Institusi adalah dari Universitas Kusuma Husada. Nah, yang menjadi latar belakang pertama adalah bahwa riset ini merupakan keberlanjutan atau pengembangan dari hasil riset sebelumnya, yaitu tempe prebiotik adalah hasil riset dari Harti et al. Melalui hibah PDUBT Kemenristek tahun 2014-2015 yang telah memperoleh paten granted pada tanggal 14 Maret 2018 dengan nomor ID P00050238. Seperti kita ketahui, tempe prebiotik ini adalah pangan fungsional multifungsi yang dapat digunakan sebagai pangan fungsional karena sifatnya sebagai antihiperkolesterolemia, antihiperglikemik, dan bioimunostimulan, sehingga bermanfaat dari aspek kesehatan sebagai healthy and safety food, functional food, fun for diet, dan one for all. Nah, berangkat dari situ, maka kita melakukan salah satu diversifikasinya adalah tempe prebiotik itu bisa dibuat ekstrak sebagai bahan baku pembuatan soy-curd. Oleh karena itu, tujuan risetnya dalam hal ini adalah menganalisis potensi dan efektivitas serta uji mutu produk soy-curd ekstrak tempe symbiotik sebagai minuman fungsional. Dengan sasaran atau target yang pertama adalah soy-curd ekstrak tempe symbiotik sebagai produk Renova, minuman fungsional, terstandarisasi dan tersertifikasi, serta efektif untuk pencegahan stunting. Yang kedua adalah implementasi dan diseminasi hasil riset melalui kolaborasi riset and match, program kemitraan dengan mitra di dunia industri, stakeholder, dan masyarakat bersama dengan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Yang ketiga adalah soy-curd ekstrak tempe symbiotik merupakan produk pangan Renova berbasis iptek yang siap dihilirisasi dan dikomersialisasi. Ini merupakan roadmap penelitian dari tim kami dari tahun 2019 sampai dengan nantinya untuk yang akan datang 2026 keberlanjutan. Nah, hasil capaian yang diperoleh ini merupakan dari desain riset yang seperti kita ketahui, yaitu konsep simbiotik ini merupakan gabungan dari prebiotik dan probiotik. Ya, potensi soy-curd tempe symbiotik sebagai minuman fungsional melalui tahapan yang pertama adalah formulasi, prototipenya, kemudian yang kedua adalah analisis metabolemik, ketiga standarisasi dan tersertifikasi, serta keempat adalah implementasi. Dari tahapan tersebut harapan mencapai tahap terakhir yaitu hilirisasi dan komersialisasi produk Renova soy-curd tempe symbiotik sebagai minuman fungsional khususnya untuk pencegahan stunting. Hasil dari riset sebagaimana tercantum pada tabel 1 mengenai uji organoleptis, yang kedua adalah mengenai uji kimiawi, yang ketiga adalah uji mikrobiologis, kelima adalah hasil analisis metabolik darah, dalam hal ini adalah kolesterol TG, HDL, LDL secara in vivo, ke-6 ini adalah hasil analisis uji antioksidan metode DPPH. Nah, ini merupakan gambaran dari aktivitas kami riset di laboratorium gizi, sedangkan hasil mutu produk kami lakukan di laboratorium BPSMB Kartasura Surakarta karena keterbatasan dari peralatan dan juga mengacu pada untuk uji mutu lab yang sudah terakreditasikan. Nah, temuan dan pembahasan dari tahapan tadi kita mengetahui analisis fisika kimia melalui organoleptis. Kimia adalah dari sisi keasaman, kadar protein, dan kandungan gizinya. Analisis mikrobiologis, kajian yang ke kelompok kedua adalah analisis metabolik. Dari sisi biokimia
dan uji antioksidan. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hasil riset berdasarkan hasil analisis data riset menunjukkan bahwa prototipe soy curd ekstrak tempe simbiotik terstandarisasi, yaitu memenuhi uji mutu SNI 75522009 terkait dengan susu fermentasi berperisa sebagai produk Grenova minuman fungsional kesehatan. Nah, mengapa ini? Karena soy curd adalah termasuk dalam kategori susu fermentasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mampu meningkatkan efek metabolik secara in vivo terkait dengan profil glukosa dan lipid, serta memperbaiki profil mikrobiota usus sehingga dapat berfungsi sebagai antioksidan, antihiperglikemik, antihiperkolesterolemia dengan sasaran dapat digunakan untuk pencegahan stunting. Luaran yang sudah kami peroleh ada 9. Yang pertama adalah prototipe kami beri merek dengan Elsfood. Posisi adalah TKT7, memenuhi minuman fungsional terstandarisasi sesuai SNI. Kemudian yang kedua sudah tersertifikasi, yaitu terdaftar paten pada tanggal 6 September 2023. Ketiga adalah publikasi ilmiah pada International Journal Public Health Excellence. Yang kedua itu publikasinya adalah pada Proceeding. Ini merupakan presentasi daripada kita sekaligus pemakalah. Yang keempat adalah surat catatan ciptaan mengenai booklet tentang zero stunting. Yang kelima sudah dipresentasikan pada simposium atau kongres UNESCO yang diselenggarakan oleh Universitas Al-Irsyad Cilacap. Keenam, diseminasi melalui program kegiatan pengabdian masyarakat pada tanggal 26 September 2024. Dan ketujuh adalah publikasi media massa pada tanggal 10 Oktober 2024. Video kegiatan dan juga poster daripada produk. Nah, ini adalah bentuknya dari poster. Kemudian visibility rencananya kami adalah dengan menggunakan nama Elsfood. Ini adalah bentuk dari paten pertama yang sudah granted. Ini adalah paten terdaftar. Ini adalah hak cipta. Kemudian publikasi massa dan pemakalah pada UNESCO. Dampak dan kebermanfaatannya adalah yang pertama, hasil riset ini adalah prototipe ekstrak tempe simbiotik sudah sebagai produk terstandarisasi karena memenuhi uji mutu. Yang kedua, prototipe soy curd ekstrak tempe biotik merupakan salah satu diversifikasi produk pangan yang sudah kita peroleh granted. Yang ketiga adalah sebagai produk prototipe dengan TKT7 dan sudah terdaftar paten. Jadi yang terdaftar paten di sini adalah produk yang terbaru. Peluang pasar yang cukup tinggi untuk dihilirisasi dan dikomersialisasi, proses produksi yang menggunakan TTG sehingga melalui kolaborasi dan kearifan lokal dengan UMKM perajin tempe untuk mampu meningkatkan secara perekonomian. Nah, rekomendasi dan kebijakan yang bisa disampaikan di sini adalah bahwa soy curd ekstrak tempe simbiotik posisi TKT7 sebagai minuman fungsional merupakan produk Grenova terstandarisasi dan tersertifikasi yang berprinsip pada healthy and safety food, functional food yang aman, halal, dan ekonomis, serta memiliki nilai jual tinggi sehingga berprospek untuk dihilirisasi dan dikomersialisasi melalui kolaborasi link and match dengan stakeholder, studi, dan masyarakat yang mampu dikelola secara profesional, mandiri, berkelanjutan, serta berwawasan knowledge-based ekonomi guna mendukung suksesnya program pemerintah dalam penanggulangan dan penurunan kejadian angka stunting khususnya di Jawa Tengah dan di Indonesia. Untuk berkas pendukung ada di dalam link berikut. Dan terima kasih, kami sampaikan sekian untuk presentasinya.